PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk mencatat terjadinya peningkatan pengguna Super App Brimo hingga 18,47 juta pengguna atau meningkat sebesar 66,3% secara year on year di tahun 2022. Super App yang memiliki lebih dari 100 fitur dan terhubung dengan berbagai agregator dan biller ini sangat membantu kebutuhan perencanaan finansial masyarakat dengan killer features-nya seperti digital saving, registrasi Brimo, Brimo Fast Menu, cardless cash withdrawal, hingga personal financial management. Hingga Agustus 2022 lalu, Brimo mencatat jumlah transaksi hingga 1.567 triliun rupiah. Pertumbuhan ini sejalan dengan strategi Brimo yang gencar melakukan inovasi dari segi fitur maupun kemitraan dengan berbagai merchant. Yuk, kita pakai Brimo! Kawan Prima, seperti yang tadi saya bilang, bukan hanya ada saya, Usi dan juga Mas Danang, tapi ada satu orang lagi. Beliau sahabat saya, kalau diajak ngobrol ceritanya seru. Diajak ngobrol aja beliau menyambung. Keren ya. Beliau ini adalah Direktur Marketing dari PT Riti Sejahtera atau Jaringan Prima, ada Pak Suryono Hidayat. Pak Sur, apa kabar? Kabar baik dong, sehat semua ya. Halo. Seger terus nih Bapak. Yes, dong. Semangat terus. Ini tahun era 2023, nggak usah dicat lagi. Kalau video sebelumnya kan hitam, sekarang udah putih. Gitu. Semangat terus ya. No chat-chat. Iya, no chat-chat ya. Pak Sur tadi kan lihat video tadi Pak. Ya. Kalau Brimo mengalami peningkatan yang signifikan, 66,3%. Artinya apa? Transaksi digital perbankan makin dicintai. Bapak sebagai orang yang menggelorakan semangat bertransaksi digital, ikut senang lihatnya dong Pak? Senang dong, ya. Naiknya hampir 70% atau hampir kira-kira 70-an%. Transaksi naik terus. Nah, kami selalu mensupport BRI, apalagi BRI sebagai partner utama kami. Nah, kami selalu mensupport, memberikan dukungan apa yang dibutuhkan oleh masing-masing partner, termasuk BRI. Oh gitu. Ya. Ini kerjasamanya Besti. harus. Yeah. Besti. Pandemi merubah segalanya. Yeah. Pandemi ya kita, apalagi semuanya. kita yang bergerak dunia hiburan juga ya bener. terdampak sekali. Tapi ada satu pihak yang selama pandemi juga ada yang bangkit, ada yang hancur juga. UMKM loh, Mas Dan. Betul. Ini kawan Prima jangan salah, UMKM itu bisa dibilang sekarang adalah soko guru perekonomian Indonesia. 60% PDB, produk domestik bruto Indonesia dari UMKM. Dan kita tahu, BRI ini sahabatnya UMKM. Nah, apa yang dilakukan sama Bank BRI untuk membantu UMKM? Masuk. Mas Danang ya? Jadi BRI dengan UMKM itu ibarat pasangan, ya kan? BRI udah lama banget dan memang komit banget untuk terus mengembangkan dunia UMKM. Ya. Makanya sekarang kita punya banyak produk-produk yang memang mensupport mereka, mulai dari pinjaman, simpanan, sampai layanan perbankan seperti sistem pembayaran, kita sediakan semuanya. Nah, apalagi pas kemarin pandemi, jadi kita terus melakukan gimana sih caranya supaya UMKM ini tetap bisa mendapatkan layanan perbankan, misalkan pinjaman, itu tanpa harus datang ke unit kerja. Makanya ada tuh fitur-fitur yang kita kembangkan di Brimo supaya bisa mendukung para UMKM, misalnya seperti pinjaman dibuka di dalam Brimo gitu ya. Wah. Terus ada juga sebenarnya UMKM itu kan nggak selalu bicara tentang bisnisnya, pasti ada namanya kegiatan operasional ya yang mendukung bisnisnya seperti bayar listrik, bayar PDAM, air, pajak, retribusi, kemudian kalau dia sudah punya karyawan berarti dia perlu BPJS tenaga kerja. Betul, ya. Nah, semuanya itu sudah ada. Semuanya itu ada di dalam Brimo. Tentunya kita bisa menghadirkan layanan lengkap dengan dealer-dealer yang banyak ini ya karena kita berkolaborasi dengan banyak pihak, agregator. Dalam hal ini Prima juga termasuk salah satu agregator yang kita pakai di BRI. Oke. Ini menarik soal pinjaman. Tuh, jadi kawan Prima ingat ya, kalau punya Brimo mengajukan pinjaman bisa hanya lewat telepon kita. Iya benar. Benar. Kita pinjam apa sih? Yuk, kamu butuh nih buat beli apa ya? Nah ini pinjaman jenis apa aja loh yang ada di aplikasi Brimo buat para UMKM. Nah, Mas Danang. Makasih Mas Ronald. Jadi di Brimo itu ada 3 produk pinjaman yang mungkin bisa dipakai oleh teman-teman UMKM. Yang pertama itu kredit investasi, gitu ya. Itu bisa dipakai misalkan untuk
memperluas lahannya untuk mungkin menambah jumlah produksinya, kemudian kredit konsumtif yang mungkin dipakai untuk hariannya, kemudian kredit modal kerja yang mungkin ini yang paling cocok kepada UMKM. Nah, setelah bisa mengajukan kemudian terrealisasi, gimana nih caranya saya mengontrol pinjaman saya, karena kan tetap harus diintip ya, maksudnya gimana sisa pinjaman saya, angsurannya berapa yang harus saya bayar, itu ada di Brimo. Jadi setelah realisasi bisa dimonitor terus, dipantau terus. Terus supaya tetap lancar, biar nggak dalam tanda kutip menunggak, ya di Brimo juga bisa buat bayar pinjamannya. Jadi nggak cuma bisa buka pinjamannya, tapi juga bisa bayar pinjamannya supaya tetap lancar. Seberapa sering kamu menggunakan layanan BRI atau dalam hal ini Brimo dalam keseharian? Wah, sehari mah bisa berkali-kali. Paling banyak buat apa? Transfer, bayar-bayar ya? Itu paling pasti transfer, terus top up, gitu kan, saldo-saldo. Terus emang yang paling sering ya itu kayak bayar-bayaran ya. Terus kan aku kan juga ada ini kan, sebenarnya aku tuh ada kayak bisnis online gitu. Iya, dan itu memang entah kenapa ya, orang-orang tuh dari awal emang pengennya pakai BRI waktu itu. Kenapa? Ternyata karena kan pelanggan kan banyak di daerah-daerah terpencil juga kan ya. Jadi mungkin karena saking lengkapnya, saking banyak yang pakai, jadi pembayaran juga banyak pakai BRI. Terus kalau yang paling simple apa ya? Aku kan sering nge-mall, bioskop. Oh iya, bioskop, beli tiket. Iya kan itu juga bisa dari BRI, kerja sama jaringan Prima juga ya Pak ya. Dan itu juga udah lumayan lama kayaknya. Jadi emang yang simple sih, dari yang simple sampai yang berat. Brimo semua. Kamu pakai Brimo, tapi kalau misalnya pakai kartu debit, BRI masih suka? Masih suka. Kemarin aku ada pengalaman, baru pulang liburan nih. Liburan ya kan kita pasti ya bawa beberapa kartu lah gitu ya. Entah kenapa si BRI ini yang paling aman, yang paling lolos aja kalau ada bayaran-bayaran apa di toko-toko di Australia. Oh, di luar negeri? Di luar negeri. Jadi, iya ini aku sampai gini. Aku sampai gini. Ini kenapa emang kartu yang lain gitu? Bukan apa ya maksudnya, tapi emang selalu BRI yang selalu lolos. Nah ini kalau misalnya kawan Prima di kasirnya mau makan, mau belanja, kalau misalnya bayar, kita sering melihat ini. Nah, aku ambil ya. Oh iya. Uji itu apa ya? sih? Itu enggak apa sih itu maksudnya? Yang ini nih. GPN apa itu? GPN yang lambang burung. Apa itu? Tanya ke Pak Sur dong, Pak Sur. Kan banyak yang belum tahu nih Pak. Iya, taunya ininya doang kan yang kita tahu kita hanya fokus ke sini, di scan beres gitu aja. Tapi ini ada logo penting di pojok kanan yang kawan Prima harus tahu. Pak, tolong dijelasin GPN ini apa nih Pak? Oke, saya pinjam ya ininya ya supaya jelasinnya gampang. Nah, kita lihat di sini tuh ada bermacam-macam informasi. Pertama kita sebut ada GPN atau Gerbang Pembayaran Nasional. Gerbang Pembayaran Nasional. Artinya satu kartu atau satu di mobile banking atau itu bisa dipakai di semua jaringan yang ada di Indonesia. Itu Gerbang Pembayaran Nasional. Kemudian teknologi yang dipakai untuk menyambungkan alat ke mobile kita itu menggunakan QR atau ini ya QR itu adalah QR Indonesian Standard. Jadi speknya kita bikin seragam semua, jadi nggak ada orang dari bank tertentu ke bank tertentu nggak diterima, enggak, karena QR-nya sudah seluruh Indonesia sama, seperti bahasa Indonesia lah, kita bisa ngomong sama nih. Nah itu QR standar. Di sini ada juga kode-kode lain, umpama kode dari tokonya, dan ini kan ada tulisan yang paling clear nih, kalau perlu di-shoot, satu kris untuk semua. Ya, artinya clear nih, dari ini adalah inisiatif Bank Indonesia untuk menyatukan seluruh sistem pembayaran Indonesia dengan kris. Ya, jadi ini coba dilihat nanti kalau di toko ataupun di coffee shop atau apa, bayarnya kris. Nah, ini perubahan era juga yang tadi disebut orang dulu pakai debit kartu sebenarnya. Sekarang karena takut kartunya kena virus dulu ya, karena itu terus disemprot-semprot gitu habis belanja. Nah sekarang dengan QR nggak usah, simple, tap, nggak usah ada persentuhan. Nah QR sendiri akan ada ini namanya QR MPM atau Merchant Presented Mode. Ada juga QR CPM, artinya nanti QR-nya handphone kita yang dibaca oleh si penjual. Jadi itu namanya CPM atau Customer Presented Mode. GPN Gerbang Pembayaran Nasional. Satu kris untuk semua. Jaringan Prima nih yang nyatuin semuanya nih, gitu. Nah, kalau Usi kemarin ke Australia berapa lama sih? Hampir 3 minggu.
Lama banget. Lama banget Mas, aku juga ayo lama banget. Untung bawa kartu Untung BRI bawa beres semua. Tapi kan sekarang bisa dibilang pandemi udah selesai ya. Toh PPKM pun udah dicabut sekarang. Dan kita lihat wisatawan juga sudah mulai banyak datang ke Indonesia, apalagi di objek wisata Bali dan sekitarnya sudah menggeliat lagi industri pariwisata. Nah, Usi kemarin ke luar negeri, tapi kan turis asing juga banyak ke sini. Oh iya. Apa yang dilakukan atau kerjasama apa nih antara jaringan Prima dan Bang BRI nih ya? Iya. Untuk memudahkan para turis asing di Indonesia. Coba dari Mas Danang dulu deh. Kalau turis asing datang pasti kan ke tempat wisata. Pasti selain pasti dia butuh lah ya, namanya uang tunai tetap ya, tetap butuh uang tunai. Nah, gimana sih caranya? Misalkan dia khawatir bawa uang tunai selama perjalanan sebelum nyampe ke Indonesia, maka dia bisa tarik tunai di ATM BRI yang tersebar tadi di Indonesia, termasuk terutama di lokasi-lokasi tempat wisata gitu ya. Mereka kartu-kartu sudah yang penting prinsipal global atau prinsipal regional sudah bisa bertransaksi di ATM, dan itu pun ya berkat terbantu tadi karena kolaborasi kita dengan partner, salah satunya dengan Prima. Oh gitu. Ini teknologinya apa sih Pak? Kok bisa begitu? Masing-masing negara kan punya standar sendiri-sendiri itu. Baik itu QR-nya, baik itu kartu debitnya. Nah, fungsi rintis itu di tengah. Umpama nih ya, kita ambil contoh aja ya. Nah, di turis dari Cina lah ya, dengan spek Union Pay-nya mereka, kalau mau masuk Indonesia, mau pakai di BRI kan nggak bisa nyambung. Karena speknya beda. Nah, fungsi kami di Rintis itu menerjemahkan speknya sana menjadi spek GPN. Yang menyambungkan gitu dan mengkonversikan speknya. Umpama Anda ngomong bahasa Cina, di sini bahasa Indonesia. Nggak ketemu tuh. Nggak ketemu. Nah, kita fungsinya itu. Nah, kemudian juga kita waktu settlement sudah tarik-tarikan uang kan, BRI minta duitnya mana? Nah, itu kami juga nanti yang lakukan. Prima yang ngurusin. Iya, kita yang ngerasukan. Malahan kadang-kadang suka nombok apa? Sana libur, sini buka. Dia udah nagih. Saya kan harus nombokin. Nah, itu fungsinya Rintis juga sebagai namanya settlement. Jadi kami membuat sistem dan operational itu mudah buat member bank atau partner bank kita. Ya, baik itu settlement, transaksi, semua menjadi mudah. Itu fungsi kami. Nah, termasuk nanti akan masuk juga ke QR. QR juga nanti, kalau ini kan tadi debit ya, kartu debit, tarik tunai di Indonesia ataupun Indonesia ke luar negeri, bisa. Nah, nanti juga bisa QR-nya juga nanti cross border. Keren. Gitu kira-kira. Jadi ini buat kawan Prima yang punya kolega di luar negeri, mau datang ke Indonesia, bilangin gak usah ribet, gak usah takut, semuanya simple, semuanya beres. Jaringan Prima yang beresin. Ya. Nah, tapi ini Mas Danang nih bukan hanya tarik tunai atau cek saldo saja, apalagi nih pelayanan yang bisa diberikan oleh Bang BRI kepada para turis asing. Iya, tadi kan kita ngomong tentang tarik tunai ya. Artinya si turis itu membawa tunai, tapi suatu saat kan dia bakal kerepotan, apalagi kalau dia dapat kembalian. Bayar 1 lembar, baliknya 5 lembar, malah repot kan makanya. Nah, itu sebenarnya selama dia pegang kartu dan datang ke merchant-merchant yang ada di situ, ada merchant BRI, ada edisi BRI, itu bisa langsung ditransaksikan. Jadi nggak perlu lagi ngeluarin uang tunai, dapat kembalian, dia langsung gesek kartunya, masukin PIN, selesai pembayaran, udah selesai. Gitu. Jadi sebenarnya dengan itu dimudahkan tuh dengan adanya edisi, jadi nggak perlu lagi pegang uang tunai. Kita kan sudah bisa tuh tadi bayar pakai QR, tapi rasanya nggak lengkap kalau misalnya hanya dipakai di dalam negeri. Makanya Brimo juga kepengen nih bisa scan QR yang ada di Singapura. Begitu juga bisa turis Singapura datang ke Indonesia, cukup scan ini dengan QR yang sama, itu bisa di scan, masih on proses. Nah itu kalau saya sudah ada beberapa negara ya, Pak Surya, ada Thailand, ada Singapura gitu. Nah kita itu bank bisa connect dengan mereka itu karena kita terhubung dengan switching nasional, termasuk di dalamnya adalah Prima. Jadi kalau kita mau keluar negeri sih, kan biasa kita apa? Ke money changer ya? Money changer, tukerin. Itu old school banget sih. Old school banget. Iya, bagaimanapun saya sama Usi memang mengalami perubahan zaman dari analog ke digital gitu kan. Dia ngalamin itu seperti itu. Tapi sekarang nggak perlu ya. Iya. Tinggal kan bingung tuh bawa koin terus mau diapain koin-koinnya. Iya benar, sisa uangnya. Makin seru obrolannya kan, ya tenang. Kami akan balik lagi dengan bahasan yang lebih seru lagi. Makanya tetap bersama kami di Prima.